Pemirsa, tanaman kecubung belakangan jadi sorotan lantaran diduga jadi sebab puluhan orang berhalusinasi di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Terlepas dari hasil uji laboratorium atas fenomena tersebut, kecubung diketahui mengandung senyawa kimia berbahaya bila dikonsumsi manusia. Lagi ramai banget dibicarakan soal tanaman di samping saya, tanaman kecubung, tanaman liar yang beracun. Karena baru-baru ini di Banjar, Kalimantan Selatan, puluhan orang dirawat di rumah sakit jiwa karena halusinasi yang disebabkan dan diduga ini karena mabuk tanaman kecubung. Jadi sebenarnya tanaman kecubung ini bisa atau tidak sih untuk dikonsumsi? Duh, takut banget loh. Lihat ada orang sampai segitunya berhalusinasi. Parahnya, ada banyak banget orang yang bertingkah aneh yang jumlahnya mencapai lebih dari 40 orang. Mereka diduga keracunan kecubung yang banyak tumbuh liar. Gejala yang paling tampak terlihat adalah delirium atau gangguan mental berupa halusinasi akut. Masuk dalam tumbuhan keluarga terong atau Solanaceae. Tanaman kecubung memiliki buah berwarna hijau berbentuk bulat dan berduri. Sedangkan bunganya tunggal menyerupai trompet yang konon mekar pada malam hari. Berbagai senyawa kimia pada tanaman ini sayangnya beracun yang dapat menyebabkan gangguan saraf. Karena memang ada sifat psikoaktif ya dari senyawa-senyawa yang ada di dalam kecubung. Nah, penggunaan secara penyalahgunaan secara sebagai stimulan itu mirip dengan penyalahgunaan amfetamin. Jadi membuat si orang yang mengkonsumsi itu seperti dia euforia ya. Sebenarnya kecubung juga memiliki sisi manfaat. Kendati begitu, penggunaannya tetap tidak dianjurkan untuk dikonsumsi karena sulit mencari seberapa besar takaran dosis amannya. Efek halusinasi dari tanaman bernama Latin Datura metal yang sering disalahgunakan ini nyatanya belum membuat kecubung masuk kategori narkoba. Kecubung diklasifikasikan ke dalam zat psikoaktif baru yang belum diatur dalam undang-undang khususnya dari Kementerian Kesehatan. Konsekuensinya belum ada rehabilitasi khusus bagi penggunanya. Terkait rehabilitasi di BNN untuk yang masalah kecubung ini tidak ada untuk masalah kecubungnya saja. Tapi misalnya ada orang dioplos, ada oplosannya lagi tidak hanya kecubung dan dia memakai zinet ataupun golongan narkotika lain. Nah, itu bisa direhab di BNN kota atau BNN manapun. Kuatnya efek kecubung memunculkan dugaan tanaman itulah yang membuat puluhan orang tiba-tiba bertingkah aneh hingga harus dirawat di rumah sakit jiwa. Belakangan bahkan ada dugaan kecubung dikonsumsi bersama pil menyerupai zenit atau karnoven yang merupakan narkotika golongan 1. Terlepas dari hasil uji laboratorium atas peristiwa masif yang terjadi di Kalimantan Selatan tersebut, satu hal yang pasti, jangan coba-coba konsumsi apapun yang menimbulkan ketergantungan dan keracunan, apalagi menyebabkan kematian. Agisha Febila, Devianda Ariandanu melaporkan dari Jakarta.